Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang padamu pada hari ini mengucap syukur untuk penyertaan pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk boleh kami jalani dan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Saudara, tema kita hari ini ialah vaksin, chief, dan antikristus. Saudara, dunia termasuk negara kita saat ini sedang mengalami pandemi virus corona. Dan akibat daripada virus ini, sudah ratusan juta orang yang terinfeksi dan jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia. Dan tentunya akibat pandemi ini juga banyak kerugian yang ditimbulkan. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga dalam hal usaha, pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya. Sungguh besar dampak yang ditimbulkannya. Namun kita bersyukur, beberapa negara seperti China, Amerika, Inggris, dan termasuk Indonesia sudah melakukan penelitian dan akhirnya menemukan vaksin untuk virus corona ini. Namun disayangkan saudara, ada isu atau kabar yang mengatakan bahwa vaksin ini mengandung magnet atau bahkan lebih lagi mengajarkan bahwa di dalam vaksin ini terkandung microchip yang diyakini sebagai bagian dari antikris, sehingga akibatnya orang-orang Kristen menjadi takut untuk divaksin. Saudara, betulkah hal tersebut bahwa vaksin mengandung magnet? Dan apakah betul vaksin mengandung microchip yang berkaitan dengan antikris? Saudara, mengutip dari berita Detik.com, pakar epidemiologi Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, menegaskan bahwa vaksin yang mengandung magnet adalah hoax, alias tidak mungkin terjadi. Rumor yang mengatakan bahwa setelah divaksin, maka koin dapat menempel, hal itu bukan dikarenakan adanya medan magnet di dalam vaksin tersebut. Tetapi menurut Diki Budiman, usai divaksinasi, biasanya tenaga medis kerap menempelkan plester. Dan ketika plester itu dicabut, maka pasti ada bekas rekatan, apalagi kalau misalnya berkeringat. Hal ini menyebabkan benda berbahan logam menempel di kulit tubuh kita. Jadi vaksin mengandung magnet adalah hoax dan berita yang tidak benar. Sedangkan vaksin mengandung microchip di dalamnya. Maka kita harus mengerti terlebih dahulu saudara, apa yang dikatakan Alkitab mengenai chip dan antikristus itu. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar dan kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya dan pada dahinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Saudara, ada yang menafsirkan bagian ini seperti ini, bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi penyatuan ekonomi dunia. Pihak yang berkuasa pada waktu itu adalah antikris kepada setiap manusia, maka pada tangan dan dahinya akan diberi tanda. Dan tanpa menerima tanda itu, manusia tidak akan bisa hidup. Oleh karenanya,
tidak bisa membeli dan menjual. Dan tanda itu adalah chief. Saudara, hal ini telah dimulai dengan ditemukannya chip berukuran mikro dan juga penggunaan barcode beberapa dekade yang lalu. Dan orang Kristen yang menerima tanda dan atau chip ini berarti menyangkal imannya, dan oleh sebab itu mereka harus menolaknya. Saudara, cara terbaik untuk menyikapi persoalan ini ada dengan memperhatikan jenis sastra atau genre dari kitab Wahyu. Pemahaman pembaca tentang jenis sastra atau suatu tulisan pasti akan mempengaruhi penafsiran. Sebagai contoh, pada saat kita membaca genre puisi atau buku sejarah, kita pasti membaca dua tulisan dengan cara yang berbeda. Puisi seringkali tidak mengikuti kaidah atau tata bahasa yang baku dan tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Buku sejarah memiliki karakteristik yang berlainan. Demikian pula dengan kitab Wahyu. Ketika kita mengamati kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini memiliki jenis sastra campuran antara apokaliptik, surat kiriman, dan nubuat. Hal itu menjadi penting agar kita tidak salah memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan kita sebagai pembaca harus dapat membedakan bagian mana yang bermakna harafiah atau figuratif. Dan sesungguhnya sebagian besar kitab Wahyu mengandung banyak kalimat-kalimat yang maknanya adalah figuratif atau perlambangan. Termasuk bagian yang kita baca ini, itu pun bersifat figuratif. Mari kita perhatikan, saudara, kata-kata penting dari ayat ini. Yang pertama ialah kata semua orang. Kata semua orang tidak merujuk kepada semua orang, tetapi orang-orang dari segala lapisan masyarakat. Perhatikan, golongan yang disebutkan di sini dinyatakan melalui pengontrasan besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Artinya, mereka yang berasal dari segala lapisan masyarakat. Maksudnya, walaupun pengaruh antikris bersifat global, hal itu tidak berarti bahwa setiap orang di dunia ini pasti berada di bawah kekuasaan antikris. Yang kedua ialah istilah tanda. Umumnya pada zaman itu, tanda bisa merujuk pada budak yang dicap di tangan atau di dahi sebagai tanda kepemilikan. Dalam kitab Wahyu, kata tanda muncul beberapa kali. Misalnya, dalam Wahyu 14 ayat 9 dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Demikian juga, Wahyu 14 ayat 11 dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, dan ayat-ayat lainnya. Jadi dapat disimpulkan, saudara, bahwa memiliki tanda binatang di sini merujuk kepada setiap mereka yang menjadi pengikut sejati dari binatang itu, yaitu antikris dan yang memusuhi Allah dan firman-Nya. Jadi menafsirkan tanda dengan chief adalah salah besar, sebab tanda di sini bersifat figuratif dan merujuk kepada mereka yang menjadi pengikut antikris. Lalu dikatakan diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Demikian juga, saudara, tanda di dahi dan di tangan hanyalah simbol, di mana simbol tangan kanan berarti persahabatan atau persekutuan. Hal itu menandakan mereka bersama-sama melawan Allah. Sedangkan tanda pada dahi menyiratkan orang-orang ini dipengaruhi oleh filsafat dan pola pikir yang melawan Allah dan menghancurkan karya Kristus di dunia ini. Jadi, ketika seseorang berperilaku melawan Allah, melawan kekudusan, bersahabat dengan dunia, maka ia sedang menyembah binatang itu dan menerima tanda di dahi dan tangannya, atau dengan mudahnya menjadi pengikut si iblis. Saudara, kata selanjutnya yang kita perhatikan ialah tidak seorang pun yang dapat membeli
atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Saudara, tidak dapat menjual beli berarti memutus persediaan makanan dan mengakibatkan kelaparan. Penerima pertama kitab Wahyu bisa memahami keadaan ini, sebab banyak dari antara mereka, misalnya di Smyrna, yang teramat miskin. Dan bagi mereka yang menolak menyembah antikris, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan tanpa penerapan teknologi chip pun. Sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Kristen sering menderita kemiskinan dan kelaparan karena dikucilkan dan ditekan oleh para penganiaya mereka. Ini artinya, saudara, tanda dalam Wahyu 13 ini tidak bersifat hurufiah, tetapi simbolik. Tanda ini juga hanya diberikan kepada mereka yang bersedia menyembah antikristus. Dan yang jelas ialah tanda di sini tidak merujuk atau berkaitan dengan teknologi chip yang ditakutkan oleh kalangan tertentu. Karena itu, kita tidak perlu mencemaskan penerapan teknologi chip, karena chip hanyalah sarana untuk kemudahan hidup. Seperti membayar tol pakai kartu. Di Indonesia sudah pakai e-tol, bukan? Di dalamnya ada chip. Handphone kita pun ada chip. Berbagai perangkat lainnya juga banyak memakai chip. Chip sekarang ada di mana-mana. Itu adalah sebagai salah satu kemajuan teknologi. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa vaksin corona tidak ada hubungannya dengan chip yang ditakutkan oleh sebagian orang Kristen. Sebab tanda dalam Wahyu 13 bersifat figuratif dan bukan secara hurufiah. Karena itu, saudara, hendaklah kita bijak dan berhikmat ketika kita melihat dan menafsirkan satu bagian firman Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari, saudara, kita belajar semakin mengenal, mencintai firman Tuhan, dan kiranya renungan ini boleh memberikan kita pencerahan dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami, menjadi suatu pemahaman bagi diri kami, Tuhan, bahwa kami harus mengikut Engkau dengan kesetiaan, mengikut Engkau di dalam ketekunan. Berbagai pengajaran yang salah banyak di sekitar kami. Biar kami boleh berhikmat dan bijaksana, ya Tuhan, untuk hidup dan menyelidiki, belajar iman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, biar tangan Tuhan yang menopang dan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.